Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Neti SPD di Rumah Belajar SDS Nurul Huda Medan Johor. Nah, sebelum kita belajar, Ibu sapa ya anak Ibu ya. Apa kabar anak Ibu semuanya? Sehat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kepahaman. Amin. Oke, nah Ibu, adapun KD pembelajaran kita hari ini yaitu KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Dan KD 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Oke anak Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak Ibu nanti dapat menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Dan anak Ibu nantinya dapat melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Nah, berikutnya kita akan membahas pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi rinci baik peristiwa atau hal. Nah, berikutnya pengertian dari pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa atau hal. Nah, narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa yang terjadi. Oke anak Ibu, hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, sebelum wawancaranya. Yang kedua, saat wawancaranya. Dan yang ketiga, setelah wawancaranya. Berikutnya, hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. Perhatikan ya anak Ibu. Yang pertama, membuat janji dan minta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Kelima, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai pokok pertanyaan. Dan yang keenam, membuat pertanyaan dengan unsur adik simba atau kepanjangannya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Serta yang terakhir, ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, berikutnya kita membahas tentang hal yang harus dilakukan saat wawancara. Ingat ya anak Ibu, berbeda dengan yang tadi sebelum wawancara. Kali ini saat wawancara, yaitu pertama perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat,
Sebutkan nama narasumber dengan tepat. Yang kelima, bawa buku catatan kecil, alat tulis, dan alat perekam. Yang keenam, dengarkan pendapat dan informasi dengan seksama. Yang ketujuh, hindari memotong pembicaraan narasumber. 8. Hindari minta pengulangan jawaban narasumber. Yang kesembilan, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dan terakhir 10, hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Nah, pembahasan kita yang terakhir untuk hari ini adalah hal yang harus dilakukan setelah anak ibu melakukan wawancara. Yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, permohonan maaf. Oke anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.